Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara sekalian. Kita telah berpisah selama 4 bulan karena penyakit pandemik ini. Awalnya penyakit ini terlihat akan cepat menghilang, namun ternyata waktu sudah lewat selama ini. Walaupun demikian, saya percaya keadaan ini akan pulih kembali dalam karunia Allah. Sekarang kita saling menghindari dan jauh-jauh dari orang lain. Sepertinya masa-masa ini rasa individualisme semakin meninggi. Mari ingatlah pengorbanan dan kasih Yesus di saat seperti ini. Yesus paham betul jalan apa yang harus dilaluinya. Yesus tidak menghindari jalan itu. Oleh sebab itu, sehari sebelum dia disalibkan pun, dia tetap pergi ke tempat biasa dia kunjungi. Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus pun mengetahui Yesus ada di sana. Tentu saja Yesus juga mengetahui Yudas Iskariot berada di sana. Walaupun demikian, Yesus tidak menghindar ke tempat lain. Yesus pergi ke tempat biasa dia pergi. Tempat di mana Yudas Iskariot dan tentara Roma dapat menangkap dirinya. Di tempat itu, Yesus berdoa seperti biasanya. Namun kali ini doanya berbeda dari yang biasanya. Yesus berdoa dalam penuh ketakutan dan stres sehingga bulunya menjadi seperti titik-titik darah. Mengapa Yesus begitu menderita seperti itu? Kalau kita melihat sejarah kekristenan, banyak orang yang mati martir. Mereka mati dengan berani dan dengan rela hati. Namun mengapa Yesus begitu menderita padahal dirinya adalah anak Allah dan Tuhan itu sendiri? Penderitaan Yesus ini menunjukkan betapa parahnya dosa. Lalu Yesus menunjukkan betapa menakutkannya penghakiman atas doa. Walaupun Yesus adalah Tuhan, Yesus lahir sebagai manusia dan mewakilkan manusia. Kalau bisa, dia ingin menghindar dari cawan kematian itu. Betapa beratnya penghakiman dan dosa itu sehingga Yesus saja ingin menghindarinya. Namun Yesus tetap meminum cawan itu dengan berdoa sungguh-sungguh. Berkat kematian Yesus kita tidak mati dan kita mendapatkan hidup baru karena Yesus telah bangkit kembali. Hal yang paling kita butuhkan sekarang ini adalah doa dengan bersungguh-sungguh seperti yang Yesus lakukan. Oleh sebab pencobaan selalu datang kepada kita. Sekarang ini ada pencobaan yang besar datang kepada kita. Apakah saudara sekalian sedang berdoa? Atau mungkin saudara sekalian sudah berdoa, namun saudara berhenti karena tidak merasakan sesuatu yang signifikan. Berdoalah sampai saudara sekalian tersambung kepada Allah. Tidak peduli betapa parahnya rasa haus kita akan merasakan kesegaran yang luar biasa saat kita minum air. Begitu pula saat kita terhubung dengan Allah, kita akan mendapatkan kekuatan rohani yang sangat besar. Berdoalah sampai Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada saudara. Janganlah menyerah di tengah jalan. Saya mengenal seorang misionaris yang berada di Turki. Beliau bilang sulit sekali untuk berdoa di tempat itu. Beliau berkata bahwa beliau dapat terhubung dengan cepat kepada Allah saat berdoa di Korea Selatan, namun beliau harus berdoa dalam waktu yang lama untuk terhubung kepada Allah. Tembok rohani di sana lebih tebal dibanding di Korea Selatan kalau dilihat dengan mata rohani. Tembok itu harus dihancurkan terlebih dahulu, barulah kekuatan rohani bisa didapatkan. Sama halnya dengan pribadi kita masing-masing. Sulit bagi kita untuk berdoa kalau biasanya kita tidak berdoa. Seharusnya kita berdoa sampai tembok itu hancur dan mendapatkan rahmat Tuhan. Namun biasanya orang-orang berdoa sebentar saja lalu melakukan pekerjaannya kembali. Akan tetapi hal yang benar-benar kita butuhkan adalah terhubung kepada Tuhan. Seperti Yesus yang berdoa sungguh-sungguh di dalam penderitaan yang besar, kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh.
Kita harus maju dan merubuhkan tembok yang menghalangi kita. Apa yang dilakukan para murid ketika Yesus berdoa? Mereka tertidur karena duka cita. Pencobaan yang besar sedang mendekati mereka, yaitu kematian Yesus. Mereka berharap keinginan yang mereka harapkan dapat diwujudkan oleh Yesus, namun mereka terkunci di dalam kesedihan karena apa yang mereka harapkan sepertinya terlihat kandas. Namun Yesus berdoa. Yesus berdoa agar keinginan yang mereka harapkan terwujud, bahkan lebih mulia dan penuh kuasa. Yesus harus mati agar mimpi mereka itu terwujud. Di masa ini ada orang yang merasa kesulitan dan ada juga yang tidak merasa kesulitan. Namun pencobaan datang kepada kita dengan berbagai bentuk. Akan tetapi kita tidak boleh hanya menunggu begitu saja sampai situasi sulit ini lewat. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh seperti perkataan Yesus di ayat 14:6. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita ingin istirahat di saat masalah datang atau hati sedang kesal. Kita beristirahat dengan berjalan-jalan, belanja, makan, atau dengan berbagai cara lainnya. Namun kita harus mengingat satu hal ini. Iblis menggoda kita untuk mendapat peristirahatan selain daripada Allah. Hal ini seperti menyuruh ikan beristirahat di luar air karena dia kelelahan berenang. Padahal manusia mati kalau berada di luar Allah. Manusia selalu mencari tempat yang lebih bagus lagi. Kita tidak perlu seperti itu. Oleh sebab Allah ada di dalam orang-orang Kristen. Hanya di dalam Yesus sajalah istirahat dan kuasa yang sejati itu nyata. Semua hal yang benar-benar kita butuhkan semuanya ada di dalam Tuhan. Tuhan telah memberikan semuanya kepada kita. Dia telah memberikan dirinya kepada kita. Kasih-Nya begitu besar, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sekarang saya ingin mengenalkan sebuah lagu. Lagu ini berisi tentang kebesaran kasih Allah dan ucapan syukur atas kasih-Nya. Lagu aslinya berbahasa Spanyol. Kita tidak pernah menyanyikan lagu ini dalam bahasa Indonesia, jadi saya menuliskan liriknya di sini. Saya berharap saudara dapat mengaku seperti lirik lagu ini. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos, veré las estrellas.
Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado